Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Ini seri terakhir dari framework Laravel yang nantinya dalam proyek kita akan gunakan sebagai backend. Nah, materi seri terakhir ini kita berbicara tentang bagaimana mengimpor sebuah file ya dalam bentuk Excel. Nah, biasanya kan eh, dalam sebuah proyek itu kita harus mengupload, apalagi yang berhubungan dengan sistem informasi, kita harus mengupload begitu banyak data ya. Jadi bagaimana mengimpor ya sekaligus data daripada harus menginput satu persatu di bagian input data kan itu akan lama. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan mengimpor data ya. Nah, untuk menggunakan fitur Laravel. Oke. Jadi langkah yang pertama sebenarnya kita harus membutuhkan aplikasi library pihak ketiga dari Laravel ya, yang namanya kita coba cek. Nah, namanya Laravel Excel. Nah, seperti ini ya. Nah, ini namanya Laravel Excel. Jadi kita harus ke dokumentasinya ini ya. Nah, langsung saja kalau di Google searchnya yang ini Laravel Excel. Nah, ini kita klik. Nah, nanti di sini ada cara instalasinya. Nah, ini nanti kita tinggal main copy saja ya. Nah, yang pertama kita butuh install ya. Ini versi PHP 78 ya. Kebetulan kita terakhir menggunakan Laravel 11 ya. Nah, berarti kita butuh. Nah, ini kita tinggal copy masuk ke dalam project kita. Masuk dalam project kita. Ini saya clear dulu ya. Oke, kita paste di sini. Nah, baru kita install. Pastikan Anda berada dalam project Laravel ya. Oke, kita install. Nah, ini akan bergantung sama koneksi internet. Oke, dia proses download. Oke. Nah, itu sudah selesai. Selanjutnya kita butuh di config app ya, app.php itu kita harus tambahkan ini. Oke, ya ini kalau di Laravel 11 kayaknya sudah tidak ada. Kita langsung ini ya. Kita langsung publish ya. Nah, yang paling terakhir ini kita copy. Nah, jadi itu publish config ya. Kita harus run vendornya. Oke, langsung kita paste di sini. Ini agar kelihatan, saya clear dulu. Nah, ini kita paste di sini. Enter. Nah, nanti sudah ada tulisannya down. Nah, berarti itu sudah bagus lah, sudah terpublish. Nah, selanjutnya, nah cukup sampai di situ. Jadi di Laravel 11 ini hanya ada dua tadi ya. Nah, yang pertama kita install, kemudian nah ini install ya. Kemudian langsung nanti setelah terinstall kita publish. Kita copy yang ini. Oke ya. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita akan membuat sebuah file import ya. Kita akan membuat sebuah folder import, tetap menggunakan artisan ya. Jadi nanti fungsinya untuk mengimport. Jadi sebagai project ini kita akan mengimpor ini dari nama kelas, berarti dia adalah TB ya. Kita akan mengimpor TB siswa saja ya. Nah, yang TB siswa ini kita akan menggunakan TB siswa ini. Oke, sekarang caranya bagaimana? Kita buat file impor dulu. Oke, perhatikan di modelnya. Nah, modelnya kan belum ada. TB siswa ini modelnya belum ada, kita buat. Nah, bagaimana cara membuat model? Kita sudah pelajari tadi PHP artisan make model. Nah, tapi ini kan kita tidak hubungkan ke migration. Kenapa? Karena tabelnya sudah jadi. Ya. Nah, kalau migration berarti tabelnya belum jadi. Model kita kasih nama TB siswa.
kita enter. Nah, berarti TB siswa sudah jadi. Ini kan kosong. Seperti biasa kita protect ya, kita protect dollar table, namanya itu TB siswa. Dia tidak pakai S karena memang kita buat langsung dari MySQL-nya. Kemudian kita protected lagi dollar fill labelnya. Fill labelnya dalam bentuk array, kita cek apa-apa fill labelnya. NIS, nama, kelas, ID, JK. Oke ya. Berarti NIS, kemudian nama, kemudian kelas, ID, kemudian yang terakhir JK. Cukup sampai di sini. Oke, ingat dia harus sama tulisannya ya. Oke, kalau sudah kita save. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat folder import. Nah, caranya saya clear dulu. Kita php artisan make import. Kita akan membuat import dengan nama file import, contoh ya, siswa. Nah, import siswa atau import data. Kita sesuaikan di modul ya. Import data supaya tidak bingung. Nah, kita min model. Jadi import siswa ini kita hubungkan dengan model yang namanya TB siswa supaya langsung nanti ya. Dia harus sinkron dengan tabel TB siswa. Modelnya jadi sinkron dengan yang di sini. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah kita enter. Oke, berarti secara otomatis folder import jadi dengan nama import data. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, kita tinggal isikan di sini. Oke, cara isinya ini kan TB siswa karena kita sudah koneksikan dia dengan di sini tadi. Nah, tinggal kita isi di sininya. Nah, misalnya yang pertama harus sama ya. NIS yang ada di database kita hubungkan dengan file Excel nantinya. String row siku ya. Nah, ini satu. Oke, sheet pertama maksudnya ya. Kemudian nanti ini saya copy saja. Nama itu ada di sheet ke atau apa yang di Excel itu, sheet kedua. Kemudian yang sheet ketiganya itu kita kasih masuk, kita sesuaikan saja yang di sini. Kelas ID, boleh kita masukkan di sini. Kelas ID ada di sheet ketiga. Kemudian di sheet keempat kita masukkan JK. Ingat, ini harus sesuai dengan nama field yang ada di database ya. JK, kelas ID, nama NIS. Oke, aman? Oke, aman ya. Nah, seperti ini kita save. Nah, cukup seperti itu saja konfigurasi di importnya. Nah, sekarang kita ke sini, ke CRUD ya. Kita akan tambahkan fitur upload lagi di sini ya untuk import. Nah, berarti kita ke CRUD paling atas saja ya supaya lebih enak kelihatan. Di sini di atasnya tabel kita buat div dulu. Oke, kita di sini buat form seperti biasa sama ya, form. Kemudian kita kasih langsung saja input tipenya pasti harus file karena ini berhubungan dengan mengirim data ya, sama dengan gambar tadi. Input tipe file, name-nya kita kasih nama sama, kita kasih sama file saja ya, name-nya file. Kemudian tutup. Nah, setelah itu kita br kasih 2 kali. Nah, baru kita kasih tambahkan di sini lagi input tipenya submit. Nah, value-nya itu adalah import. Nah, seperti ini. Kita save, coba kita refresh. Oke, ini sudah ada import datanya ya. Atau kita kasih label lah sini supaya di sinilah saya kasih H3 misalnya.
import data. Oke, supaya rapi saya kasih BR. Nah, seperti ini kita save, kita cek. Nah, ini import data ya. Nah, ini juga kita kasih BR supaya ada jarak. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, oke. Bukan di sini, sayang. Di sini ya, kita kasih BR ya. BR. Oke, kita save. Kita refresh. Oke, sudah ada jarak ya. Import. Nah, sekarang seperti biasa kita tambahkan di sini metodenya wajib post ya. Nah, sama pada saat kita mengupload gambar tadi. Kemudian end type-nya juga kita harus menggunakan multiple from data. Dan selanjutnya action-nya nanti ke slash import kurang data. Oke ya. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita buat route import datanya. Ini agar menghindari typo, ini saya copy. Nah, kita copy ya. Kita ke web.php seperti biasa. Nah, ini saya copy saja ini supaya aman. Ini tinggal saya paste. Nah, import data. Nanti ke sini kita buat import data. Pastikan ya. Kalau Anda mengcopy, pastikan metodenya. Jangan sampai get apa, nah nanti bermasalah, Anda bisa. Oke ya. Oke, import data. Kita copy. Untuk menghindari typo, saya kembali ke siswa controller dengan membuat sebuah public function. Nah, sini ya. Oops. Di bawah sini. Public function yang namanya import data. Ingat, kita pakai request karena dia post $request. Setelah itu buka kurawal. Nah, jangan lupa kita validasi ya supaya filenya itu tidak sembarang mengupload. Nah, berarti $request validate siku, kemudian kita nama filenya tadi apa namanya? File ya, kita samakan tadi file. Nah, itu kita require. Nah, require kemudian kita kasih mems sama kayak tadi ya, mems kemudian titik 2, dia hanya bisa upload dengan tipe CSV misalnya. Kemudian filenya tipe XLS, kemudian XLSX, supaya hanya ini saja yang bisa digunakan maksudnya ya. Oke, kalau sudah cukup 1 sampai di sini saja, nah, dia sudah tervalidasi. Oke, langkah selanjutnya kita harus mengimpor di atas dulu ya. Kita tambahkan yang mau dibutuhkan yang berhubungan dengan impor. Yang pertama use, kita butuh yang namanya mat website. Nah, mat website ya, ini yang library-nya yang kita upload tadi. Nah, kemudian kita slash Facades ya, seperti biasa Facades. Nah, tapi kalau Anda menggunakan extension harusnya tidak perlu ini. Cuman saya praktekkan jangan sampai di antara kalian tidak menginstal extension dari VS Code sehingga harus diinput manual. Nah, kemudian setelah Facades kita langsung ke Excel ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita save. Nah, sudah. Selanjutnya kita use file lokasi impornya tadi ya. Di app slash kemudian import foldernya mana? Nah, ini imports. Import. Nah, seperti ini. Kemudian nama filenya tadi import data. Oke, kita save. Nah, ini ada 2 yang wajib di use ya, atau diimpor ke dalam file siswa controller. Sekarang kita kembali ke bawah. Nah, setelah itu di sini selanjutnya apa? Nah, kita panggil Excel. Nah, yang fast chat tadi itu. Sorry.
Sudah benar kan tadi ini? Kita cek ulang ya. Saya validate coba use mat website, kemudian Excel dan baca Excel. Oke, sudah benar. Kita lanjut ke bawah, kita ulangi lagi. Excel. Nah, ini Excel. Kemudian kita pilih import. Nah, importnya nama filenya apa tadi? Ini di atas. Kita cek saja. Nah, ini import data. Kita panggil, kita masukkan dalam sini. New. Nah, ini tambahkan new. Import data. Koma. Dollar request. Nah, kita ambil yang nama filenya itu adalah sama kayak gambar tadi ya, file. Nah, kebetulan nama filenya namanya tadi kita ini. Kemudian langsung kita store. Jadi ini mirip dengan upload gambar tadi. Store ke sebuah files ya. Files. Oke, files yang ada di storage. Kita tutup. Nah, setelah itu setelah terupload kita return back. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, jadi Excel kita ambil library-nya ya. Kemudian kita import ke dalam sebuah file import. Nah, ini tadi kodenya ini. Nah, oke ya. Kemudian apa yang kita masukkan ke dalam file sini adalah request file. Jadi file yang ada di CRUD tadi yang namanya file, kita akan store temporarinya ke folder storage. Ini terserah sebenarnya ini ya. Ini untuk sementara karena intinya yang dibutuhkan di sini nanti. Oke. Nah, setelah terimpor masuk ke dalam import data, nah, baru kita return back. Di import data ya ada ini. Jadi kita harus sesuaikan nanti file Excel-nya NIS nama kelas. Jadi enggak boleh beda ya. Enggak boleh beda. Oke. Sekarang kita buka file Excel dulu. Oke ya. Kita buat di sini ya. Oke, saya buat. Jadi harus berurut. Kalau di sini NIS dulu nama kelas ID. Oke, NIS misalnya saya copy saja yang file yang sudah ada ya. Oke. Nah, perhatikan. Kita cek lagi, kemudian kelas ID. Kita cek kelas ID yang sudah ada, kita buat di sini. Kita samakan kelas ID-nya. Mana TB kelas? Misalnya dia di RPL 3, berarti kelas ID-nya itu 3. Nah, berarti di sini oke, di sini kita tambahkan 3. Saya ratakan 3 semua ya. Ini saya tarik ke bawah. Oke, setelah kelas ID, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini sesuaikan dengan yang ada di TB siswa. Jenis kelaminnya saya struktur karena dia E6 ya. Ini E6 laki-laki, perempuan berarti huruf besar. Jangan sampai ada data di sini, saya hapus semua. Oke. Saya hapus, mungkin saya sisakan Andi Baso. Seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kita samakan dulu laki-laki, kita save dengan book 3. Oke. Sebelum mengupload karena TB siswa kita tidak menggunakan timestamp, maka kita harus disablekan. Kebetulan TB siswa ini kita buat itu di mana? Langsung dari MySQL, jadi tidak ada update add dan create add. Jadi makanya kita harus falsekan dulu. Caranya kita ke TB siswa, baru nanti kita tulis public $time stamp. Timestamp itu sama dengan false ya, seperti ini. Kita save. Oke, kita pastikan timestampnya sudah benar tulisannya. Ya, nah kalau sudah, kita coba upload ya. Nah, ini nama file book 3. Oke, kita kembali ke aplikasi.
Kita kembali ke aplikasi, kemudian kita browse, kemudian kita cari tadi book3 nama filenya, book3, kemudian kita open, kemudian kita import. Nah, ini ada masalah keempatnya. Jadi kita cek dulu salahnya di mana. Ini. Oke. Nah, ini. Kita coba upload ulang. Kita refresh, kita import. Masih. Nah, ini juga ada salah. Ini harusnya kita dari nol ya. Kita dari sheet 0, sheet 1, kemudian sheet 2 dan sheet 3. Karena dia dihitung dari indeks pertama. Ini 0 ya. Ini 0, ini 1, ini 2, dan ini ke 3. Oke, kita coba. Nah, harusnya ini sudah benar ya. Oke, kita back dulu. Nah, kemudian kita impor ulang. Kita enter dulu ya. Oke, kita impor ulang. Kemudian kita cari tadi nama file kita itu book3. Kemudian setelah itu kita impor. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita bisa mengimport data ya. Nah, sekaligus ya dengan perintah ini. Oke, materi kita tentang import data, materi terakhir tentang Laravel sebagai backend. Silakan dipraktekkan ya untuk tugas project yang diberikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.